Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fani Yongge dari kelas 10 IPS 1. Saya di sini akan mempresentasikan sosiologi tentang interaksi sosial. Definisi interaksi sosial, hubungan timbal balik berupa aksi saling memengaruhi antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari seorang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Faktor pendorong interaksi sosial ada 6. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Yang kedua, identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Yang ketiga, motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Yang keempat, sugesti. Sugesti adalah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Yang ketiga, simpati merupakan kondisi ketertarikan seorang kepada orang lain. Seseorang yang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan atau dirasakan orang lain. Yang keenam, empati adalah kemampuan seorang untuk membayangkan atau imajinasi perasaan orang lain. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kata kontak diturunkan dari bahasa Latin cum yang berarti bersama-sama dan tangere yang berarti menyentuh. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama. Kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi ketika interaksi terjadi secara langsung. Contohnya, dua individu saling bertatap muka secara langsung. Kontak sekunder terjadi ketika interaksi berlangsung melalui perantara. Contohnya, percakapan melalui telepon. 5 macam kontak sosial. Yang pertama, kontak langsung seperti senyum, pandangan mata. Yang kedua, kontak tidak langsung seperti mengirim surat. Yang ketiga, kontak individu antar individu. Yang keempat, kontak individu antar kelompok. Yang kelima, kontak kelompok antar kelompok. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Yang ketiga, tindakan. Tindakan merupakan tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Contohnya, mengambilkan barang orang lain yang terjatuh. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial, yaitu proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif mengarah pada persatuan atau integrasi sosial. Proses disosiatif yaitu cara melawan seseorang atau sekelompok orang demi meraih tujuan tertentu. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dibagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kerjasama spontan. Yang kedua, kerjasama langsung. Yang ketiga, kerjasama kontrak. Yang keempat, kerjasama tradisional. Proses asosiatif meliputi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang pertama, akomodasi merupakan cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Yang kedua, asimilasi merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antar individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Yang ketiga, akulturasi adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tindak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Contohnya, Masjid Menara Kudus, Masjid Cengho.